I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas apa itu persepsi komunikasi dan macam-macam dari model komunikasi. Persepsi atau seringkali kita sebut sebagai sudut pandang adalah suatu proses interpretasi terhadap stimulus atau objek yang ditangkap melalui panca indera. Proses dari persepsi itu sendiri yaitu pertama, pasti kita menangkap suatu stimulus atau objek, apapun itu bisa barang atau manusia. Nah, kita menangkap stimulus itu dengan panca indera kita, bisa itu dengan pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain-lain. Kemudian sinyal itu akan disampaikan pada otak kita. Nah, dari otak kita akan tercipta sebuah interpretasi atau pemaknaan terhadap stimulus yang ditangkap tadi. Nah, terus kenapa ya? Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, padahal misalkan kita melihat sesuatu stimulus atau objek yang sama. Kira-kira kenapa ya? Wah, itu sih gampang. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu objek. Faktor tersebut diantaranya yaitu pengalaman, minat, latar belakang, situasi, kondisi hati atau mood, dan situasi pada saat peristiwa tersebut terjadi. Persepsi sangat penting dalam komunikasi karena ketika kita menangkap suatu stimulus atau objek, hal pertama yang akan kita lakukan adalah meresepsi stimulus itu. Baru kemudian kita akan berikan respon, sehingga terjadilah komunikasi. Maka dari itu, persepsi sangat penting dalam komunikasi. Persepsi juga ada 2 pengkelompokan, yaitu yang pertama itu persepsi terhadap objek, yang kedua yaitu persepsi terhadap manusia. Dan dari kedua persepsi itu ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Persepsi objek dan persepsi interpersonal. Keduanya memiliki 4 perbedaan, yaitu yang pertama, pada persepsi objek, kita hanya dapat meresepsi dalam bentuk fisiknya saja. Contohnya ketika kita meresepsi suatu objek barang, kita hanya dapat melihat itu dari misalnya gelombang cahaya, gelombang suara, pendengaran, dan lain-lain. Sedangkan untuk manusia, interpersonal, kita dapat melihat dari berbagai aspek, baik itu eksternal dan internalnya. Kemudian, persepsi terhadap objek, kita hanya dapat melihat yang nampaknya saja, yang terlihat oleh indera kita. Sedangkan kepada manusia, kita akan berusaha untuk menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada manusia tersebut. Selanjutnya, pada persepsi objek, tidak akan ada reaksi. Contohnya ketika kita melihat sebuah papan tulis itu tidak akan memberikan reaksi terhadap tatapan kita. Berbeda dengan manusia. Ketika kita terus melihat manusia itu kemudian akan memberikan reaksi terhadap tatapan kita. Selanjutnya, objek juga relatif tetap sifatnya. Sedangkan manusia itu berubah-ubah ataupun dinamis. Ini yang membuat persepsi terhadap manusia itu lebih kompleks. Persepsi juga bersifat subjektif, evaluatif, dan kontekstual. Persepsi subjektif yaitu orang yang meresepsi menggunakan rujukannya sendiri, tergantung perhatian dan minat kemauannya. Persepsi evaluatif adalah persepsi yang membandingkan stimulus terhadap kriteria yang dimilikinya. Sedangkan persepsi kontekstual yaitu suatu persepsi yang dianggap baik di tempat ini belum tentu baik di tempat yang berbeda. Faktor dalam persepsi komunikasi yaitu ada faktor internal,
dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri kita, contohnya dari segi fisiologis, pengalaman, dan suasana hati. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri kita, yaitu dari lingkungan sekitar, contohnya cahaya, intensitas, dan warna. Menurut hasil penelitian, semakin baik persepsi masyarakat terhadap program pembangunan, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya, dan juga semakin besar peluang keberhasilan program tersebut. Ada juga beberapa pengaruh faktor stimulus dalam persepsi, diantaranya yaitu manusia lebih tertarik pada suatu yang bergerak, manusia lebih tertarik kepada yang baru, sesuatu bisa menjadi lebih menarik apabila diulang-ulang. Sekarang kita memasuki model-model komunikasi. Kenapa sih harus ada model komunikasi? Komunikasi itu kan sebuah proses dan itu sudah pasti bersifat dinamis atau berubah-ubah. Karena berubah-ubah, itu komunikasi menjadi fenomena yang kompleks. Nah, makanya deh kita butuh model-model komunikasi untuk mempermudah identifikasi hubungan antara elemen komunikasi. Langsung saja ke pembahasan. Model komunikasi itu terbagi 3 bagian, yaitu komunikasi linier, yang pertama, yang kedua yaitu komunikasi interaksional, yang ketiga yaitu komunikasi transaksional. Sebelum ke pembahasan, apa sih fungsi model? Ada beberapa fungsi dari model komunikasi. Yang pertama yaitu mengorganisir. Maksudnya model ini bisa menjadi kerangka peranan variabel dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu heuristik. Artinya kita dapat mempermudah bagaimana variabel komunikasi bekerja. Dan yang ketiga yaitu prediktif. Artinya kita dapat merancang keputusan-keputusan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu mengukur. Mengukur di sini artinya kita dapat memberi peluang munculnya prediksi atau perhitungan dalam berkomunikasi. Model komunikasi yang pertama yaitu model komunikasi secara linier atau bisa kita sebut komunikasi satu arah. Konsep dari komunikasi ini yaitu ketika ada seorang pembicara ini menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, audiens ini tidak bisa memberikan feedback secara langsung kepada pembicara saat itu juga. Konsep ini disebut komunikasi satu arah. Contoh dari komunikasi ini yaitu pidato, ceramah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu model komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu model komunikasi interaksional. Komunikasi ini kita sebut juga komunikasi dua arah. Karena saat ada seorang pembicara yang menyampaikan message atau pesan kepada audiens, kemudian si pembicara akan memberikan waktu untuk audiens memberikan feedback kepada si pembicara. Contoh dari model komunikasi ini adalah saat kita melakukan seminar, penyuluhan, ataupun perkuliahan. Model yang ketiga yaitu model komunikasi transaksional. Contoh dari komunikasi ini yaitu saat kita melakukan jual beli dan negosiasi. Sebenarnya masih banyak model-model komunikasi yang ada, namun di sini kami tidak akan menjelaskannya satu persatu ya teman-teman, tetapi kami di sini hanya akan menyebutkannya satu persatu saja. Yang pertama ada SR, stimulus respon. Yang kedua ada Aristoteles atau retorika. Yang ketiga ada Liswell. Yang keempat ada Berlo. Yang kelima ada Shannon and Weaver. Yang keenam ada Scrum. Dan yang ketujuh ada Grob. Yang kedelapan ada Cash and Lagerfeld. Yang kesembilan ada West and McLean. Yang ke-10 ada Dance. Yang ke-11 ada DeVito. Yang ke-12 yaitu ada Gadikan and Kim. Baik teman-teman, pembahasan mengenai persepsi dan model-model komunikasi sudah tersampaikan dengan baik.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kamsahamnida. Hatur nuhun. Thank you.